Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabar semuanya? Kita percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan selalu menyertai kita. Amin saudara, Dia rindu untuk bertemu dengan kita. Dia rindu mau menyampaikan isi hatinya lewat firman-Nya. Hari ini kita belajar kitab Esra pasal yang ke-7. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tapi sebelum itu mari kita hampiri hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, manfaatkan waktu ini untuk bersekutu dengannya. Karena kita butuh hadiratnya dalam kehidupan kita. Kita butuh rohnya dalam hidup kita. Urada basy kita bayar. Yarana bayarana masye. Kami butuh Kau Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Urana mayarana basye. Haleluya. Haleluya, Kau Tuhan kami. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisah
segenap ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami dengan segenap hatiku, Keagungan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Tuhan, kami rindukan Bapa, menikmati Kau Yesus dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, Kau baik Tuhan, Kau indah Tuhan. kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tatap sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tatap suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Masuk hadirat-Nya. Yesus, Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah kami Tuhan. Kami mau masuk Tuhan ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, untuk peroleh pertolongan, untuk peroleh mendapatkan hadirat-Mu, mendapatkan arahan, bimbingan daripada-Mu ya Tuhan pada hari ini. Urapi kami semua, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Selagi kami baca firman Tuhan, biar boleh ada hikmat yang baru, kata-kata yang baru boleh terucap Tuhan. Kami boleh fokus dan mengerti dan mendengar firman-Mu ya Bapa. Benih yang ditabur boleh tidak dicuri oleh si iblis, dan boleh bertumbuh dan mentransformasi kehidupan kita sehingga kehidupan kami ini boleh berbuah Tuhan. Makasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi ya, salam damai sejahtera, sukacita juga bagi kita semua. Senang kita bisa bertemu kembali di program Bible Study CK7 saudara. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Ezra. Tidak disangka sekarang kita sudah maju ya saudara. Sudah sampai kitab Ezra, mari kita buka kitab Ezra pasal yang ke-7. Ezra pasal yang ke-7. Nah, kitab Ezra ini merupakan lanjutan daripada, kalau saudara tahu, Salomo begitu berjaya di dalam pemerintahannya, tapi kemudian anaknya itu pecah ya saudara. Ada kerajaan di Israel di utara dan juga yang di selatan. Yang di utara itu kurang lebih ada 10 suku yang di sana yang bergabung jadi satu. Nah, yang di selatan itu kita sebut dengan kerajaan atau Yehuda ya saudara. Itu ada suku Yehuda dan juga Benjamin. Nah saudara, kalau perhatikan bahwa yang sebenarnya membelot benar-benar daripada Tuhan, yang menyembah berhalanya itu keterlaluan sekali, itu saudara sebenarnya yang di atas. Yang di bawah itu bisa dibilang mereka juga ntar ada raja yang bagus, ntar jelek, bagus jelek. Mereka struggle untuk menyembah Tuhan. Mereka struggle untuk terus ikut di dalam kebenarannya Tuhan. Kalau yang di atas mah udah full ikut yang jahat gitu. Nah, jadi sebenarnya kerajaan yang bawah ini lebih banyak, kalau saya lihat cukup banyak disorot saudara di Tawarik maupun di raja-raja. Sebenarnya Tuhan sedang mau menyorot kita juga, bahwa kita itu seperti ibaratnya ilustrasi bangsa Israel yang ada di selatan ini, yang sebenarnya selalu struggle untuk ikut dalam kebenarannya Tuhan, yang gampang untuk melenceng daripada firman-Nya Tuhan.
Sehingga pada akhirnya kita tahu ceritanya bahwa bangsa Israel dikuasai sama Nebukadnezar, saudara, Babylon, ya, bangsa kerajaan Babylon. Mereka di exile, saudara, dibawa dari Yerusalem, ya, menjadi budaknya di sana selama kurang lebih 70 tahun. Nah, setelah dari itu ada yang namanya pergantian kerajaan, saudara. Babylon dikuasai sama Persia, ya, sama Persia, dan disitulah mulai Tuhan memakai bangsa yang tidak mengenalnya untuk mengembalikan Israel kepada tanah perjanjiannya kembali, kepada Yerusalem, dan disitulah dimulai revival dan restorasi. Nah, orang yang dipakai untuk revival restorasi ini adalah Ezra, saudara. Dan Ezra ini bukan nabi, tapi dia adalah guru agama, dia guru Taurat, dia juru tulis. Kesukaannya adalah membaca firman Tuhan pagi dan malam. Kesukaannya adalah meneliti firman Tuhan. Dan orang inilah yang dipakai untuk kebangunan rohani, ujung tombak pertama. Kita tahu juga ada Yeremia, ya, ada Yeremia yang juga ikut terus menjaga iman Israel supaya tidak mati seluruhnya. Tapi Ezra di sini dipakai khusus sama Tuhan. Ya, artinya Tuhan memakai firman-Nya. Dia guru agama, dia mengerti Taurat, dia mencintai Taurat. Itu istilahnya seperti Tuhan memakai firman-Nya untuk restorasi. Dari sini aja, ya, belum masuk gitu, saudara, kita sudah bisa melihat sebuah garis besar di mana restorasi, revival, kebangunan, ya, pemulihan hubungan, pemulihan keluarga, pemulihan apapun, pemulihan dalam kehidupan kita. Bahkan pemulihan skala besar, pemulihan generasi, pemulihan gereja, pemulihan masyarakat, pemulihan bangsa. Ini saya ngomong secara spiritual. Selalu harus dimulai daripada berbalik kepada firman-Nya, saudara. Ya, this is about the power of the word of God. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Ya, yang pertama Tuhan mau pulihkan itu adalah tentang ibadah itu sendiri, saudara. Nah, mari kita baca ayat ke-1. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, kalau bahasa Inggrisnya yang terkenal itu Artaxerxes, ya, saudara, the king of Persia, yang sangat luar biasa waktu itu. Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Zeraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zeraya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Binehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Jadi Ezra ini orang Lewi, saudara. Dia ini adalah imam. Dia adalah priest. Dia bukan prophet, saudara. Bisa dibilang juga dia selain imam, dia juga adalah guru agama. Ya, terkenal, kalau di bahasa Inggris terkenal Ezra the Scribe. Scribe itu adalah juru tulis, saudara. Saya percaya ini adalah satu daripada jawatan yang Tuhan panggil, yaitu seorang guru agama yang juga dipakai sama Tuhan, gak cuman prophet, gak cuman nabi. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Kita bisa lihat bahwa Raja Persia memberikan sebuah dikri. Nah, saudara, yang terkenal dari Persia ini adalah kalau rajanya sekali bertitah, itu adalah bulat, mutlak, dan gak bisa diganggu gugat. Dan Tuhan memakai orang yang tidak mengenal dia untuk melindungi orang-orang Kristen. Ya, untuk melindungi ternyata Ezra. Jadi diizinkan untuk restore the spiritual revival di Yerusalem. Bahkan disupport, dilindungi, dikasih ransum, dikasih harta. Begitulah Tuhan membacking rencananya sendiri, saudara. Kadang-kadang kita suka berdoa, Tuhan, saya kepingin A, saya kepingin B, ya. Kadang-kadang kita sudah terlalu buta sama keinginan kita. Kita pengen banget keinginan kita tercapai. Sehingga kita kadang-kadang suka bias, saudara, merasa bahwa Tuhan itu pasti mengabulkan. Tuhan itu ada di pihak kita, ya, kita imankan. Itu satu hal yang baik untuk berlatih. Tapi membedakan kehendak kita dan kehendak Tuhan itu perlu di dalam doa.
Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu mensupport atau Tuhan selalu menyuplai apabila kita mau terjun melakukan kehendak-Nya. Tapi kalau kehendak kita belum tentu, karena manusia itu hatinya jahat, penuh dengan tipu daya, penuh dengan agenda-agenda khusus, saudara. Makanya gak heran kalau semua doa kita mungkin gak dijawab Tuhan. Karena hati kita belum pure. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita ikut Tuhan, gak cuma keinginan pribadi, toh yang kita mau dikabulkan. Tapi kita juga partnernya Tuhan. Makanya di dalam kita mengerjakan pekerjaannya Tuhan, penyertaannya selalu ada, selalu melindungi. Saudara gak perlu takut. Wah, karena saya melakukan pekerjaan Tuhan, maka urusan saya yang lain jadi hancur lebur. No, saudara, Tuhan melindungi. Kalau kita care enough sama perkaranya Tuhan, kita care enough sama rumahnya Tuhan. Ya, kalau saudara baca Hagai pernah di situ tertulis, bagaimana kamu bisa cuma mau bangun rumahmu sendiri, tetapi rumah Tuhan itu masih reruntuhan. Itu salah satu contoh di mana Tuhan invite kita untuk masuk melakukan kehendak-Nya. Untuk juga care terhadap kehendak-Nya Tuhan. Nah, kalau kita care sama kehendak-Nya Tuhan, saudara, saya percaya supply, perlindungan, ya, penyertaan, saudara, itu mengalir deras dahsyat kepada kehidupan kita. Dan bahkan kekuatannya, karunia-Nya, urapannya itulah yang equip kita untuk melakukan kehendak-Nya Tuhan. Dan saya percaya saat kita submit, Tuhan, saya kesingkirkan Tuhan keinginan pribadi saya, tapi saya mau melakukan apa yang Engkau inginkan. Saya percaya Tuhan, hidupmu akan diberkati luar biasa. Karena kita masuk ke dalam kehendak-Nya Tuhan. Amin. Ini juga Ezra masuk ke dalam kehendak-Nya Tuhan. Makanya dia dilindungi habis-habisan. Ayat 7, juga berangkat pula ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tetap pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanan pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ternyata selama 70 tahun ya pembuangan bangsa Israel, ada satu orang yang di masa sulit ya bukannya ikut murtad, tapi di masa sulit, di masa susah malah bertekad meneliti Taurat Tuhan. Dan bertekad kalau Tuhan ada kesempatan aku mengajar ini kepada bangsa Israel, itu kerinduanku. Aduh saudara, kalau saya baca ini, imam-imam yang lain banyak ya saya percaya. Tapi mata Tuhan tertuju pada Ezra, ini dia orang yang ngerti hatiku. Saya juga rindu Ezra, kata Tuhan. Pengen bangsa Israel mengenal kembali firmanku, kata Tuhan. Ya sudah 70 tahun, mungkin sudah lewat satu generasi, saudara. Yang generasi baru yang ada di tanah Israel mungkin sudah tidak pernah tahu lagi apa itu Taurat Tuhan. Tapi ada satu orang yang ikut rindu. Ini pelajaran buat saya, saudara. Dan pelajaran buat kita semua. Mau gak kita stop gerakan rindu agenda pribadi yang diwujudkan? Tapi kita sekarang stop sebentar aja, saudara. Every week, ya ini latihan disiplin. Every week mari kita masuk di dalam doa. Ya saudara, entah terserah saudara doa fajar kayak mau menara doa atau doa pribadi. Tapi sisihkanlah satu waktu dalam satu minggu untuk kita masuk ke hadapan Tuhan, berdoa dan bertekad bahwa Tuhan, saya mau melakukan sesuatu buat pekerjaan-Mu. Apa itu Tuhan? Saya rindu Tuhan untuk melakukan sesuatu buat Engkau. Apa itu ya? Coba deh di dalam satu minggu waktu doa kita sama Tuhan, sisipkan itu. Dan coba untuk diam. Dan coba dengar Tuhan, minta arahan Tuhan. Ya, atau saudara mungkin sudah punya perkara di tangan saudara yang dipercayakan sama gereja, sama pemimpin rohani, itu wakilnya Tuhan. Mari kita doakan itu, tanpa campur-campur sama keinginan pribadi. Ayat 11. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam
Dan ahli Alkitab itu yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra imam ahli Taurat, Allah semesta langit. Dan selanjutnya, maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imam atau orang-orang Lewi yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Dan untuk membawa perak dan emas, saudara lihat, perhatikan, dikasih perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem. Saudara, ini raja kayak raja yang mengenal Tuhan, saudara. Kita udah melihat ini pasti Tuhan di balik layar semua ini. Ayat 16. Beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas, selebihnya boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Dia bilang ini perak emas. Tapi pastikan perak emas ini yang pertama terutama digunakan untuk membeli korban-korban, untuk mempersembahkan sesuatu wangian yang harum buat Tuhan. Sisanya terserahmu. Saudara perhatikan, apakah tidaklah Tuhan berbicara lewat kita semua kepada kita semua sekarang? Tuhan berikan kita berkat, ya. Tapi ada berkat yang harus kita pakai untuk dibalikan kepada Tuhan. Itu yang terutama, itu yang utama. Dan sisanya, kata Tuhan, terserah kamu mau buat apa. Kamu mau pakai buat anakmu sekolah ke luar negeri, pakai. Kamu mau pakai untuk sejahterakan rumah. Kamu mau punya rumah, kamu tadi ngekos, kamu punya mobil, pakai. Boleh. Tapi dari semua harta benda yang dikasih Tuhan kepada kita, harus ada bagian yang kita berikan balik kepada Dia. Dan harus ada bagian yang kita pakai untuk menolong orang-orang. Karena hati Tuhan itu ada di jiwa-jiwa. Dan saya percaya, saudara, kalau kita lakukan itu kepada Tuhan, ya, supply itu datangnya daripada sosok yang namanya raja. Dipakai di sini itu raja artinya apa? Emas dan perak yang dikasih itu nggak sembarangan, nggak sedikit. Ini banyak banget. Dia bilang ini persembahan sukarela. Ayat 16, serta segala perak emas yang akan kau peroleh dari seluruh provinsi Babel. Artinya nggak ada satupun yang ditahan-tahan, diberikan kepadamu. Bebas kamu pakai. Tapi yang terutama disisihkan dulu buat Tuhan. Buat korbannya Tuhan. Buat perkaranya Tuhan. Maka sisanya terserah kamu mau buat apa. Dan emas perak yang dikasih itu gak sedikit, saudara. Kenapa orang masih dapat sedikit sampai sekarang? Karena apa yang didapat yang terutama adalah buat perutnya sendiri dulu. Buat diri sendiri dulu yang penting. Buat rumahku dulu. Buat keluargaku dulu. Ya toh Tuhan itu kan yang paling penting. Tapi Tuhan bilang lain. Yang paling penting buat Tuhan dulu. Saya percaya kalau segala sesuatu kita balikan buat Tuhan dulu. Ini juga nyangkut perpuluhan, saudara. Ini juga gak nyangkut kolekte. Ini nyangkut persembahanmu. Ini nyangkut kontribusi kita pada gereja. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan. Ya, saya percaya berkat yang diberikan Tuhan kepada kita itu berasal daripada kingdom. Dan itu gak main-main. Ayat 19. Tetapi 19. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku Raja Artasasta telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini. Segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai sejumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, 100 bat minyak
sampai jumlah 100 bat ya. Dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit. Supaya jangan pemerintahan raja anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukuman raja harus dihukum dengan seksama, dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman dengan denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang telah demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Selama kita mementingkan kehendak Tuhan, selama kita berespon terhadap panggilannya, selama kita rajin bekerja di ladangnya, selama kita menggeser kepentingan kita menjadi prioritas dua, prioritas satu adalah Tuhan. Selama kaki kita gak males mau menjangkau jiwa, selama tangan kita gak males membangun rumah Tuhan, segala yang dimintanya Ezra harus dikabulkan, kata Tuhan. Kata raja ini, tapi saya percaya raja ini adalah gambaran daripada Tuhan, dia digerakkan oleh Tuhan. Nah, ini sebenarnya satu rema buat kita, saudara. Apa yang menjadi motivasi kita pada saat ini, saudara? Ezra cuma satu, dia yang penting saya pengen umat Israel mengenal firman-Nya. Ini ngena banget, saudara, sama saya. Sebagai seorang yang dipercayakan pelayanan untuk sharing atau berkhotbah, saudara. Apakah tujuan saya adalah untuk jiwa-jiwa? Ya, sama dengan saudara semua yang lain mungkin yang melayani. Apakah hanya untuk pelayanan acara aja? Ataukah kita mau fokus terhadap pelayanan jiwa? Ezra ini mau pelayanan jiwa. Saya rindu orang-orang mengenal firman Tuhan, katanya. Itu kerinduannya. Maka untuk sampai ke sana, segala sesuatu disediakan sama Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita menguji motivasi kita. Apakah kita sudah melenceng terlalu jauh? Apakah kita melenceng terlalu jauh daripada keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin ada daripada saudara yang sudah dipanggil sebenarnya pelayanan, tapi karena masih sibuk sama urusan rumah sendiri, masih sibuk sama urusan dapur sendiri, sehingga sampai sekarang masih berkata tidak. Tapi perhatikanlah saudara, bahwa apabila kita mengiyakan panggilan Tuhan, maka matanya tertuju kepada kita. Sama matanya tertuju pada Ezra. Ya, Tuhan mencari orang-orang yang mau komit melakukan pekerjaan hatinya Tuhan. Saya berdoa buat kita semua, biar kita bisa menjadi orang-orang seperti Ezra, ya, berbicara hatinya dulu, berbicara motivasinya dulu, mengutamakan Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami belajar sungguh sangat banyak tentang motivasi hati kami. Bagaimana kau menyertai kehidupan Ezra, begitu juga kami rindu kau menyertai kehidupan kami. Karena itu kami belajar hari ini untuk lebih mengutamakan Engkau daripada yang lain, ya Pak. Berkati kami semua dalam pembelajaran ini, supaya Roh Kudus menaruhkan benih-benih dan mentransformasi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.